Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Musuk, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Musuk. Yang pertama, marilah kita kembali mengulang syukur kita kepada Allah SWT karena nikmatnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan saya selaku calon guru penggerak. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Musuk yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menerima sosialisasi kami selaku calon guru penggerak. Selanjutnya, marilah kegiatan pagi hari ini kita buka bersama dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Semoga dengan doa kita, kegiatan kita mendapat manfaat untuk kita khususnya dan SMP Negeri 2 Musuk pada umumnya. Untuk selanjutnya, sebelum saya sampaikan sosialisasi, kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dipersilakan. Untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz a'tarakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus pada Bapak Soekarno SAG yang pada saat ini akan melaksanakan sosialisasi kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah karena atas berkatnya pada saat ini kita masih diberikan banyak sekali karunia sehingga bisa berkumpul menghadiri undangan saudara kita Bapak Soekarno SAG yaitu melaksanakan sosialisasi kegiatan pendidikan guru penggerak. Sekolah sangat mendukung sekali apa yang akan dilaksanakan Bapak Soekarno dan kepada Bapak Ibu Guru mohon untuk mengikuti dengan baik dengan seksama sampai selesai acara ini. Dengan harapan semoga acara ini nanti bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk perkembangan anak didik kita. Terakhir yang saya sampaikan, selamat mengikuti sosialisasi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bila walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan sambutan dan arahan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan sosialisasi. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa setelah saya kemarin ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah seleksi guru penggerak, alhamdulillah lolos. Kemudian sampai saat ini sudah sampai ke modul 1. Tapi modul 1 ada 4 modul dan saya mendapat tugas untuk menyampaikan sosialisasi yang modul 1 dan modul 4. Jadi 1.1 dan 1.4. 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja saya sampaikan tentang modul 1.1 yang saya ikuti di LMS dan tugas-tugas yang saya kerjakan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah sangat mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Saya sampaikan profilnya dulu. Profil Ki Hajar Dewantara, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surya Diningrat. Kemudian setelah usia 40 tahun, beliau beralih nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Menurut referensi yang saya baca agar beliau bisa meninggalkan kebiasaan di keraton karena dia masih keluarga keraton dan bisa dekat dengan rakyat, sehingga namanya diganti menjadi Ki Hajar Dewantara, menghilangkan nama Raden Mas Suwardi Surya Diningrat. Kemudian dia termasuk tokoh pendidikan, bahkan kita kenal sampai sekarang hari lahirnya tanggal
2 Mei, setiap tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai untuk mengenang beliau dalam hal pendidikan. Kemudian dia seorang Muslim, tempat lahir di kota Yogyakarta, tanggal lahir hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 1889. Kemudian profesi utamanya ketika muda, sejak tahun 1913, sebelumnya dia sebagai wartawan. Kemudian pada tahun 1913 dihukum oleh Belanda, diasingkan ke Belanda karena referensi yang saya baca itu beliau menyindir kebijakan Belanda terhadap yang dilakukan di Indonesia. Kalau nggak salah judulnya itu seandainya aku menjadi orang Belanda gitu. Kemudian pada tahun 1918 beliau kembali ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Siswa yang sangat terkenal sekarang masih ada. Kemudian menjabat menteri yang pertama ketika Presiden Soekarno menjadi presiden, dia diangkat sebagai Menteri Pendidikan yang pertama dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Itu tentang profil Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan saya yang diambil adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun terkait dengan pendidikan ya. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang pertama menuntun. Menuntun itu maksudnya apa? Itu diambil dari tujuan pendidikan. Menurut KHD, kalau sekarang saya sebut KHD tidak lengkap lagi. KHD sama dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah menuntun. Yang saya tulis menuntun itu maksudnya adalah sebagai guru itu hendaklah mengetahui bakat dan minat dari siswa. Kemudian bakat dari minat itu dikembangkan, diteruskan agar anak besok itu menjadi manusia yang selamat, bahagia, yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kata menuntun itu maksudnya sekali lagi menuntut kodrat yang ada pada anak, atau kalau bahasa sekarang kodrat itu menjadi bakat dan minat. Kemudian sehingga seorang guru diibaratkan seperti petani dan murid seperti jagung. Artinya seorang guru itu hanya bisa mengembangkan bakat siswa. Kalau diibaratkan jagung itu selamanya tetap jagung, tidak mungkin jagung itu berubah menjadi padi. Artinya anak yang punya bakatnya apa itu dikembangkan sehingga menjadi manusia yang selamat dan bahagia tadi. Sehingga guru tugasnya hanya memberi pupuk, kemudian kalau kurang air ya diberi air, kalau kelebihan air ya dikurangi airnya, kalau hanya terlalu banyak dikurangi agar dia menjadi jagung yang unggul yang baik. Begitu juga terkait dengan siswa, seorang guru itu hanya melihat bakatnya, dikembangkan, disalurkan, dididik, diarahkan begitu, sehingga nanti bakatnya menjadi baik dan menjadi manusia yang selamat secara individu dan menjadi bahagia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang pertama tentang pemikiran KHD yang dimaksud menuntun. Kemudian yang kedua, kodrat itu menurut KHD ada dua, yaitu kodrat alam. Tadi seorang lagi menuntun kodrat murid, artinya anak itu kodratnya ada dua, yaitu kodrat alam berarti lingkungan, budaya lokal, berarti lingkungan anak tinggal. Seperti kita, di dalam kita itu kan kodrat di dalam musuh itu anaknya senang dengan reok. Itu bagaimana kalau seandainya budaya reok itu dikembangkan, karena anak-anak kita senang dengan reok. Kemudian kodrat zaman ya berarti perkembangan zaman. Kalau sekarang ini zamannya IT saya kira, sehingga sebaiknya pembelajaran kita itu sudah menggunakan IT. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, sehingga dalam didik guru menggali potensi bakat murid dan dikembangkan sesuai dengan zamannya. Artinya mengembangkan bakat siswa, minat siswa dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang dengan menggunakan sarana prasarana yang ada sekarang. Kemudian yang selanjutnya, dasar pemikiran KHD yang kedua yaitu tentang kodrat anak, yaitu merdeka. Artinya anak itu mestinya kepingnya bebas. Jadi anak-anak itu ya seperti itu, bebas, kemudian dari
inginnya bebas, kemudian merdeka itu ya gitu ya. Jadi terlepas dari paksaan, terlepas dari keinginan yang memaksa begitu. Itu merdeka sehingga kodratnya anak itu merdeka lahir dan batin. Artinya dalam pendidikan sebisa mungkin kita juga membuat anak itu menjadi yang merdeka, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa hukuman. Itu dari filosofi KHD, maksudnya begitu. Walaupun kita laksanakan sekolah kita juga agak berat. Kemudian kodrat yang berikutnya, anak itu punya kodrat senang bermain. Artinya dalam pembelajaran kita sebisa mungkin dalam pembelajaran kita juga memasukkan mainan dalam pembelajaran. Jadi dimasukkan mainan-mainan dengan sambil bermain. Maksudnya apa? Memang dunia anak itu suka bermain. Walaupun kemarin ditanyakan kalau anak SMP itu permainannya apa, gitu. Juga dari instruktur yang kami ikuti itu juga kesulitan. Intinya dibuat pembelajaran tidak kaku, ada game di situ sehingga sesuai dengan apa ya, kodrat anak itu masih suka bermain. Kemudian selanjutnya berhamba kepada sang anak. Maksudnya bahasa KHD itu kan begitu. Jadi seorang guru itu menghamba. Jadi mengikuti apa keinginan anak, begitu maksudnya. Tapi dalam bahasa sekarang berarti pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi apapun yang dilakukan tujuannya semata-mata untuk kepentingan anak. Tidak ada motivasi kepentingan guru, kepentingan sekolah dan sebagainya, tapi semuanya bermuara kepada kepentingan peserta didik atau pada anak. Kalau bahasanya KHD dia menggunakan berhamba kepada sang anak, tapi dalam bahasa sekarang adalah pendidikan berpihak kepada anak, yaitu semuanya pendidikan adalah diarahkan untuk betul-betul kepentingan anak. Sehingga perlu sikap penuh kasih sayang, kemudian memenuhi kebutuhan siswanya mungkin tiap hari ditanya ada sarapan belum, kemudian tadi ada yang sakit tidak, kemudian makannya dengan apa, itu bentuk kasih sayang, bentuk menghamba kepada siswa. Kemudian kata anak, kalian mau belajar dengan saya seperti apa, itu idealnya ditanyakan sebelum kegiatan pembelajaran. Lanjut berikutnya, pemikirannya dia KHD itu bukan tabula rasa. Kita pernah belajar tentang tabula rasa ya, yang mengatakan bahwa anak lahir itu tanpa bakat gitu. Tetapi untuk KHD dia mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu seperti sudah punya gambar tapi masih sama-sama. Kemudian tugas guru adalah menjelaskan gambarnya. Kalau kita waktu kuliah dulu mungkin itu yang disebut dengan teori konvergensi. Bukan tabula rasa tapi konvergensi. Jadi anak lahir sudah punya bakatnya itu masih sama-sama, kemudian kita menjelaskannya. Tetapi KHD juga menjelaskan kalau bakatnya bakat yang tidak baik, sebisa mungkin juga diminimalkan. Jadi yang dikembangkan adalah bakat yang baik. Seperti kalau pendidikan dalam sosial budaya, ini yang saya sampaikan di slide adalah menuntun dalam bidang sosial. Misalnya ada bahasa-bahasa kita yang baik ya, bece ketitik orok-orok, kemudian mikul dhuwur mendem jero, apalagi ya. Kemudian ada lagi ing aso suntulodo, itu teman dari KHD sendiri. Ing aso suntulodo, ing madya mangkarso tutuliya dayani, itu termasuk nanti yang kelima. Yang kelima selanjutnya, nah ini ing aso suntulodo, ing madya mangkarso tutuliya dayani. Artinya ketika di depan menjadi teladan, kemudian di tengah memberi semangat, dan ketika di belakang memberi motivasi. Ini sudah sangat tenang sekali. Itu 5 filosofi KHD yang dalam PGP hendaklah diterapkan sebagai inspirasi kegiatan dalam pendidikan belajar mengajar di kelas. Satu kelemahan kita, dan mungkin nanti perlu bagaimana baiknya lah. Saya juga yang itu merdeka, saya jelaskan anak belajar bagaimana inginannya. Ternyata anak juga inginnya malah yang liar, bukan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kalau bahasa yang sekarang menuntun itu, penerapan bahasa sekarang menuntun berarti kolaboratif itu kerjasama antara guru dengan siswa, orang tua, komite sekolah, kemudian dinas pendidikan dan sebagainya. Ini juga komunikatif, kreatif dan inovatif. Selamat dan bahagia itu berarti kalau bahasa sekarang dan pendidikan adalah well-being. Untuk KHD cukup. Itu filosofi KHD cukup. Selanjutnya yang modul 1-4 tentang budaya positif. Budaya positif
Ada 6 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang kelima budaya dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima 5 posisi kontrol. Ini kalau menurut saya, kalau kita terapkan di sekolah kita sangat bagus menurut saya. Setelah saya pelajari yang teorinya ini sangat bagus kalau kita terapkan di sekolah kita. Kita coba nanti apakah bisa diterapkan. Lanjut tentang perubahan paradigma. Yang pertama, ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita bisa mengontrol murid sepenuhnya? Apakah bisa? Ternyata setelah saya pelajari teorinya, kita tidak bisa mengontrol murid, kecuali murid itu memang mau dikontrol. Ada beberapa teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori. Yang pertama, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang pertama. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol murid kecuali murid itu mau mengikutinya. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Artinya kalau ada siswa yang kurang baik begitu, kemudian kita memberikan penguatan yang positif, misalnya le kuliah nakal-nakal, nanti kamu tidak bahagia hidupmu, misalnya begitu. Dan itu cukup efektif dan bermanfaat, dan mungkin jangka waktu besoknya itu akan tahu manfaatnya. Misalnya anak kita hukum, anak kita yang melanggar kita hukum fisik ya. Kok boleh kita jewer gitu. Sekarang ini mungkin anak protes, tetapi besok setelah dewasa punya anak baru sadar bahwa dia ternyata memang melakukan kesalahan. Begitu. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Stempel negatif membentuk karakter negatif. Itu maksudnya sebisa mungkin terhadap siswa kita jangan menyebut dengan sebutan yang jelek. Walaupun anak sering telat, jangan "wih telatan" gitu maksudnya. Karena cap telatan itu bisa membentuk karakter siswa, sehingga anak itu mungkin juga menjadi anak yang telat. "Wih kok misalnya goblok men", sering mentan goblok pada anak, sehingga menjadi sebutan goblok itu betul-betul nanti akan membentuk karakter siswa menjadi anak yang goblok. Kalaupun terpaksa, katakan yang baik. Saya kok pintar men, kok bagus men, kok soleh men, gitu. Nanti akan membentuk karakter yang baik. Kemudian yang keempat, menurut Dr. William Glasser, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi harus disadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya kalau sebagai guru kita memaksa siswa itu punya hak kita sebagai guru, tapi ketahuilah bahwasanya tidak baik. Mungkin siswa akan mengikuti kita dalam waktu yang singkat, taat kepada kita kalau kita ada, kalau nggak ada mungkin juga akan berlaku yang tidak baik, bahkan yang lebih parah mungkin akan menimbulkan permusuhan. Jadi anak itu akan benci kepada kita. Dan mungkin kalau fisiknya lebih kuat akan menantang kita untuk berkelahi, itu maksudnya gitu. Walaupun kita punya hak memaksa, jangan memaksa kepada siswa. Yang berikutnya, materi yang kedua, arti disiplin. Apa disiplin itu? Ternyata Bapak Ibu, kita mengartikan disiplin itu, saya sendiri ya, terutama saya sendiri, mengartikan disiplin itu salah. Kita sering mengatakan bahwa disiplin adalah taat pada tata tertib. Juga bisa mengatakan kepatuhan pada peraturan. Juga bisa mengatakan dihubungkan dengan hukuman, itu disiplin. Tapi ternyata setelah saya belajar teorinya, bahwa disiplin itu artinya belajar. Itu menurut Diane Gosen dalam bukunya, arti disiplin itu adalah belajar, yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi, disiplin itu belajar. Mungkin Bapak Ibu juga punya pikiran dengan saya, banyak kesalahan dalam melakukan disiplin. Artinya disiplin di sini menurut Diane Gosen dan KHD sendiri juga sama, artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Walaupun sekarang disiplin diartikan dengan taat pada
tata tertib juga bisa, tapi disiplin itu artinya adalah mau belajar. Kemudian berikutnya kembali lagi motivasi, materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia terkait disiplin. Biasanya kita disiplin itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kita berperilaku disiplin itu biasanya untuk biar hidup kita nyaman, agar kita tidak dihukum. Kita datang masuk pagi itu agar tidak dihukum. Termasuk siswa juga begitu mungkin. Siswa datang pagi akan dihukum. Siswa rajin buka akan tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita disiplin itu tujuannya apa? Agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya membuat RPP yang pertama akan mendapatkan hadiah, misalnya, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang terbaik yang ketiga ini. Jadi kita berdisiplin itu memang ya kita memang jadi diri kita seperti ini. Menghargai diri kita sendiri, bukan karena menghindari hukuman, juga bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tapi memang ya itulah saya memang orang yang disiplin. Itu yang terbaik. 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen lagi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Artinya Bapak Ibu, kita seringkali buat aturan-aturan atau tata tertib. Tapi sebetulnya membuat tata tertib itu sudah bagus, tapi sebetulnya yang kita ingin capai adalah keyakinan atau keyakinan kelas. Misalnya kita membuat aturan harus datang jam 7. Sehingga keyakinan yang kita bentuk kepada siswa kita sebetulnya kalau dia terlambat itu punya keyakinan yang punya rasa malu. Gitu. Jadi tata tertib diciptakan, tapi sebetulnya yang terpenting adalah untuk membuat keyakinan. Seperti keyakinan kita di sekolah kita itu sudah terbentuk keyakinan tidak akan saling tersakiti dengan banyak buruan, tertawa, bahkan kadang cenderung membuli itu sudah terbentuk di sekolah kita. Guru-guru itu keyakinan di kita semuanya tidak akan tersakiti dengan kata-kata orang lain. Itu yang sebetulnya yang terbaik itu membentuk keyakinan, bukan membentuk tata tertib. Tata tertib hanya prasarana untuk terbentuknya keyakinan yang baik. Lanjut saja. Lanjut, ini lewat saja, gitu. Ini kalau mau kita buat seperti ini, mungkin Bapak kesesuaian Pak Galio nanti ke depan kita akan tidak membuat tata tertib, tapi membuat keyakinan kelas. Siap. Caranya keyakinan bersifat lebih abstrak. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas terlibat berdiskusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas untuk waktu ke waktu dan setiap saat ditinjau. Jadi dalam pembelajaran saya bukan bentuk tata tertib, tapi bentuk keyakinan. Keyakinan di atas dari tata tertib. Bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati, bagaimana punya rasa malu, bagaimana tidak saling tersakiti. Itu keyakinan, bukan tata tertib. Lanjut yang keempat, materi keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini digambar seperti itu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, seperti butuh sehat, butuh rumah, butuh makanan, minum, dan juga butuh kebutuhan seks. Seks dalam rangka bertahan hidup, menurunkan kelanjutan hidup dari hidupnya, melanjutkan dari langsungan hidupnya. Itu nanti terkait dengan siswa juga. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang, yaitu saling memberi, menerima, dan merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Itu artinya dalam pembelajaran nanti kita tidak boleh memisahkan siswa dari kelompoknya, tidak boleh mengeluarkan siswa dari kelas. Itu berarti memisahkan siswa dari kelasnya. Kemudian 3, penguasaan, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, dianggap berharga, diakui, dihormati, dan keinginan untuk berpengaruh. Yang keempat, kebebasan, kemandirian, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu
terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Artinya terkait dengan ini, materi disampaikan ini biasanya siswa melakukan pelanggaran itu ya karena 5 kebutuhan ini. Ada yang karena ingin bertahan hidup, ada yang kurang kasih sayang, ada yang ingin melakukan kesenangan, ada yang ingin kebebasan. Siswa melakukan kenakalan biasanya karena 5 sebab ini. Kalau salah satu tidak terpenuhi akan melakukan kenakalan. Kemudian penanganannya dengan materi berikutnya. Posisi kontrol. Yang pertama, kalau saya baca ini kadang-kadang saya sangat menyesal karena saya sebagai guru yang selalu penghukum. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, terkadang kita melakukan hukuman, yaitu hukuman fisik atau verbal. Fisik berarti mukul, jewer, tendang. Kalau verbal dengan kata-kata. Biasanya seorang penghukum seperti saya itu sering mengatakan patuhlah aturan saya, atau awas kalau melanggar, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai mengerjakan. Ini menurut teori ini adalah yang paling mudah. Termasuk saya yang masih tinggal rendah, saya suka menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini yang lebih baik. Biasanya perilakunya bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau bersalah atau rendah diri. Biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Biasanya kita akan menjatuhkan anak dengan masalah. Kowe banget oleh ora sakit pakmu, ora sakit ibumu. Terkosongnya digawe gitu, itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini sangat baik, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya itu kadang-kadang kalau kita menganggap siswa sebagai teman, kadang-kadang siswa itu melunjak ya. Sopannya berkurang. Sebetulnya itu baik. Ayo bantulah demi Bapak, demi saya lah, demi saya tolong belajar. Ojo telat terus. Mesake ibumu, rasa khawatir, kamu segera mungkin aku gitu, sebagai guru kepada siswa. Tapi kadang-kadang dengan perilaku itu siswa menjadi berani dengan kita, menganggap kita ya betul-betul sebagai teman, bukan sebagai guru. Teman yang bukan semestinya sebenarnya guru dihormati, tapi sebagai teman juga. Saya juga pernah menerapkan ini. Kemudian yang keempat, monitor. Kita kalau ini berlakunya hanya sesuai dengan aturan. Aturannya apa diterapkan. Aturannya ini, sanksinya ini. Kalau kamu melanggar, dilihat aturannya, sanksimu adalah ini. Gitu. Ini yang agak baik. Dan yang terakhir, yang keenam itu sebaiknya kita sebagai manajer. Ini manajer ya, yang menyelesaikan masalah siswa yang nakal, tapi seakan-akan siswa sendiri yang menyelesaikan. Kita hanya sebagai kalau guru BP sebagai apa ya, fasilitator atau sebagai coaching, sebagai coach. Jadi bertanya, menurut kamu salah apa? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Ini yang terbaik, solusi yang terbaik. Yang terakhir, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu artinya kalau anak melanggar itu dikembalikan menjadi anak siswa yang baik. Segitiga dari kami, validasi tindakan yang salah, berarti apakah benar kamu itu salah gitu. Kemudian menstabilkan identitas. Kata-katanya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini hanya apa ya? Artinya anak siswa itu sangat pernah bersalah. Kesalahannya dinetralkan dengan kata-kata setiap orang itu pernah salah, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk penerapannya, segitiga restitusi ini tidak berdiri masing-masing, tapi saling berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan siswa yang bermasalah. Demikian Bapak Ibu presentasi saya atau sosialis saya. Saya yakin ini tidak jelas karena materinya itu ada sekitar 1 buku tebal 200 halaman. Ini saya ringkas. Mudah-mudahan yang singkat ini ya, sedikit memberikan gambaran kepada kita semuanya untuk memperbaiki siswa kita. Terkait dengan filosofi gaji, kita belajar tadi hanya mengantarkan siswa, kemudian tidak boleh mengancam siswa, mengajak siswa banyak bermain karena dunianya bermain.
Kemudian kita berusaha kalau ada siswa yang melanggar aturan, kita berusaha semaksimalnya tidak menggunakan fisik, tidak membuat dia bersalah, tetapi mengajak siswa untuk menyelesaikan dan seakan-akan siswa sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut. Demikian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tidak ada sesi tanya jawab. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.